sarapan tanpa ada jeda, kakak makan probiotiknya. Setelah berberinnya kakak makan 3 kali sehari, berberin aku kasih 2 kali sehari ya kak. Sebelum makan pagi, kakak konsumsi berberin. Misalnya kakak dijadwalin makan pagi jam 9 pagi. Jam 8.30 kakak konsumsi berberin. Jam 9 kakak makan. Segera setelah makan kakak konsumsi tuh probiotik. Segera setelah makan kakak konsumsi probiotik. Nanti jam 10 siang kakak konsumsi omega 3. Kemudian kakak konsumsi glutathione. Kemudian kakak konsumsi MCT oil. Dikonsumsi berbarengan. MCT-nya bisa di 2 soft gel. Omega 3, kemudian glutathione, vitamin D3K2 sama MCT oil kakak konsumsi berbarengan. Nah, sesudah makan siang, kan kakak makan siang nih jam 12 nih ya. Berberinnya kita skip, nanti lagi kan aku 2 kapsul per hari. Iya, 2 kali makan ya. Jadi sesudah makan siang, kakak konsumsi tuh silimarin, kemudian kakak konsumsi zinc quercetin, sama kakak konsumsi kolagen. Itu kan dosisnya kan terbagi-bagi ya kak. Kalau kakak nggak ada masalah pencernaan, kakak zinc quercetin mau kakak konsumsi 3 langsung nggak apa-apa, kolagennya mau kakak konsumsi 2 kapsul nggak apa-apa, selama nggak ada masalah dengan pencernaan. Nah, enzim ini dikonsumsi saat makan. Jadi waktu makan siang, di tengah-tengah makan siang kakak berhenti dulu. Kakak minum enzim, lanjutin makan, baru konsumsi silimarin, zinc quercetin sama kolagennya. Nanti sesudah makan sore, kakak konsumsi lagi tuh sisanya. Si quercetinnya itu kakak konsumsi lagi. Dan magnesiumnya, kan ada jatah magnesium kan kak, dan magnesium. Nah, sore ini kakak kan sebelum makan, kakak konsumsi berberin. Sorenya konsumsi berberin, sesudah makannya zinc quercetin dan sisa magnesium. Nanti 1 jam sebelum tidur tinggal selesai, kakak makan probiotik dan magnesium. Begitu ya kakak Uli ya. Oke, BB19 berapa IU D3 umur 6 tahun. Kalau umur 6 tahun 800 IU aku nggak punya, kakak beli di apotek ya kak. Sering kesemutan, suplemennya apa dong? Kak, kesemutan itu tadi vitamin B12 sama benfotiamin, B1 benfotiamin. Nah, yang harus dipelajari adalah kenapa sih kakak bisa kekurangan vitamin B1 dan B12? Kenapa? Pasti ada alasannya. Nah, alasan ini yang harus kakak kejar agar kakak sehatnya sempurna. Oh, saya itu karena obesitas dong. Ya sudah, turunin berat badannya gitu ya kakak. Penurunan fungsi ginjal, boleh makan makanan fermentasi seperti sauerkraut tidak? Nggak boleh kakak. Kalau dari aku, karena penurunan fungsi ginjal itu ginjal kakak lagi dalam suasana asam. Kalau makanan fermentasi itu memang bagus banget ya kak untuk pencernaan, tapi dia bisa membuat tambah asam. Kalau dari aku enggak ya kak. Kakak kalau mau dapat efek probiotik langsung dari suplemen probiotik. Kalau batuk pilek suplemennya apa dong? Vitamin D3K2 minimal di 20.000 IU bisa dikonsumsi, kemudian zinc quercetin. Zinc quercetin 1 kapsul sudah makan pagi, siang, dan sore kakak. Kemudian magnesium glycinate serta probiotik. Itu dari aku ya kak, untuk suplemen untuk meningkatkan imunitas tuh itu. B12 rhodiola rosea ashwagandha. Kakak bukan B12 ya, tapi atau B kompleks 1 kapsul sesudah makan. Dan rhodiola rosea ashwagandha itu ada di etalase aku, kayak dilihat aja di nama aku ya kakak. Ingat ya teman-teman, lagi ada promo 77 ya, promo 77. Jadi harganya masih lagi pada turun semua nih, diskonnya besar-besaran. Domi suplemen sinusitis apa dom? Kakak yang mengalami sinusitis itu sama. Sinusitis, asma, eksim, dermatitis, alergi itu sama. Vitamin D3K2, magnesium, zinc quercetin 3 kapsul. Kemudian kakak konsumsi probiotik. Utamanya itu dulu kalau dari aku ya kak. Kemudian probiotiknya bisa pakai si Naturbel. 1 kapsul segera setelah makan, 1 kapsul sebelum tidur. Dipertimbangkan ya kak. Maaf dok, bisa diulang-ulang pelan-pelan, saya mau catat pengganti maltover tadi. Oh baik, mohon maaf kakak ya. Pengganti maltover namanya grass fat liver. Makasih kakak Arya ya. Grass fat liver 3 kapsul per hari. Metilfolat vitamin B12. Metilfolat vitamin B12 kakak. Di 2 kapsul per hari. Dipertimbangkan kakak ya. Saya leaky gut dok, makasih kakak Uli. Saya leaky gut dok, alergi seafood, telur, dan kacang-kacangan. Baik, jangan dimakan. Kakak nanya apa nih? Kakak terapi leaky gut ah? Teman-teman
nih ya, kalau 4 gejala leaky gut itu apa? 4 gejala leaky gut. 1, kakak itu mengalami gangguan pencernaan. Apapun jenis gangguan pencernaan itu kakak mengalami gangguan pencernaan leaky gut. Yang kedua, reaksi alergi. Reaksi kakak alergi dingin, alergi makanan, yang penting kakak alergi aja. Itu gejala leaky gut nomor 2. Yang ketiga, gejala leaky gut nomor 3 itu adalah peradangan. Badan kakak sakit-sakit, semua kakak pusing, kelayangan, gampang sakit, itu adalah tanda gejala leaky gut nomor 3. Yang keempat, gangguan lainnya, gangguan reproduksi, gangguan vitalitas, gangguan tidur, gangguan mood, itu adalah gejala 4 leaky gut. Kalau kakak punya 4-4-nya, kemungkinan kakak leaky gut. Nah, untuk leaky gut itu tergantung kakak saat ini lagi di mana nih kak, kondisi pencernaan kakak. Kalau kakak lebih ke nyeri ulu hati, perut perih, kan berarti kan kakak gastritis. Berarti kakak ambil paket gastritis plus glutamin plus vitamin D3K2 magnesium. Tapi kalau misalnya kakak lebih kayak saya tuh kembung terus dong, saya tuh begah terus, berarti kakak jangan pakai paket gastritis, tapi kakak pakainya betain HCl 1 kapsul sebelum makan pagi, siang, dan sore, dan enzim 1 kapsul saat makan pagi dan sore, plus vitamin D3K2, magnesium, dan L-glutamin. Jadi kakak Malven tergantung juga di mana nih posisi kakak, keluhannya apa gitu. Kak, natoseranya minum malam, terus magnesiumnya malam. Kakak natosera bisa 1 kapsul sebelum makan pagi dan sebelum makan sore bisa kakak. Aku kok beberapa kali menerima cerita dari pasien-pasien aku kalau minum natosera pas mau tidur kok saya jadinya kencing-kencing terus ya dong, jadi nggak nyaman. Terus yang satu lagi ngerasa agak mengganggu tidur kalau konsumsi natosera sebelum tidur. Jadi dengan sebelum makan pagi dan sore ya kak. Kakak BB19 itu usia 6 tahun itu 800 IU kakak. Dok, magnesiumnya benar. Kalau magnesium betul dikonsumsi sebelum makan. Yakult termasuk probiotik enggak dok? Iya termasuk, tapi Yakult mengandung sukrosa, itu turunan gula. Jadi dari aku sih jangan banyak-banyak konsumsi ya kak, sesekali 1 hari ya boleh lah. Terima kasih sama-sama. Dom, saya ada riwayat hipertensi dan prediabetes BB 80, umur 60 kilo. Ibu ada hipertensi dan prediabetes. Yang pertama ibu, kita turunkan dulu si diabetesnya, karena kondisi diabetes ini, kondisi hipertensi itu sulit sembuh kalau diabetesnya nggak sembuh. Nah ibu untuk diabetes dari aku dan hipertensi itu wajib. Semua teman-teman yang hipertensi dan teman-teman yang diabetes itu sudah pasti kalian kekurangan vitamin D3K2 dan magnesium. Konsumsi vitamin D3K2 di 20.000 IU, kemudian konsumsi magnesium glycinate. Magnesium glycinate-nya berat badan ibu di 80-an kilo, ibu, jadi aku rekomendasikan ibu pakai maksimum strength 3 kapsul per hari, 2 kapsul sesudah makan siang, 1 kapsul sebelum tidur. Itu untuk hipertensinya ya ibu. Nah, selanjutnya untuk diabetes tambahannya adalah berberin 1 kapsul sebelum makan pagi, siang, dan sore. Berberin. Ibu, karena ibu ada hipertensi dan diabetes dan usia ibu sudah 60 tahun. Kalau teman-teman yang kelamaan punya hipertensi, kelamaan punya diabetes dan usia tua, kemungkinan mengalami penurunan fungsi ginjal. Nah, ibu jangan sampai ibu penurunan fungsi ginjal tapi ibu nggak sadar. Periksa ke laboratorium, periksa namanya kreatinin EGFR untuk tahu fungsi ginjal ibu udah turun atau tidak. Nah, selanjutnya pakai omega 3 fish oil untuk jantung dan hipertensi ibu. Omega 3 fish oil itu dipertimbangkan. Selanjutnya ibu natokinase atau natosera dipertimbangkan untuk kondisi hipertensi ibu ya bu. Dipertimbangkan bu. Ingat ibu kalau udah prediabetes dibarengin sama hipertensi nggak boleh. Ibu namanya makan gula haram ibu ya. Gula, junk food, ultra processed food tidak boleh dikonsumsi. Spondilitis lumbalis ada HNP Siagielnia, artinya apa kak? Lumbal itu tulang ekor kakak, itu ada yang mengalami depresi, dia bentuknya itu ada penekanan di saraf kakak akhirnya menimbulkan rasa nyeri di tulang ekor kakak. Nah, kalau HNP itu saraf kejepit. HNP namanya saraf kejepit. Nah, kalau HNP itu paling enaknya ditegakkan diagnosa oleh MRI ya kak, MRI. Tapi kalau ronsen tulang belakang tuh cuma tahu nih, ini kira-kira kakak ada ini nggak ya, ada masalah dengan struktur tulang belakangnya nggak ya gitu.
HNP lebih bagus itu pakai MRI ya kakak, dipertimbangkan. Ischialgia itu tuh nyeri di saraf ya kakak ya, di bagian panggul sampai di bagian kaki itu, namanya itu. Dom, kalau habis operasi batu empedu gimana dom? Adakah suplemen yang cocok? Oh ada. Vitamin D3K2, magnesium, probiotik mah wajib untuk memperbaiki metabolisme kakak ya. Vitamin D3K2 20.000 IU, magnesium glycinate sesuai dengan berat badan. Itu untuk memperbaiki metabolisme kakak, sama probiotik. Sehat walafiat aja aku rekomendasi vitamin D3 magnesium kakak ya, apalagi kakak habis operasi gitu ya kakak. Nah untuk probiotiknya kakak bisa pakai Naturbel, 1 kapsul segera setelah makan, 1 kapsul sebelum tidur. Kakak setelah pasca operasi ini kakak silahkan konsumsi namanya Tutka Oxbile. Tutka Oxbile, Oxbile, 1 kapsul sesudah makan pagi, siang, dan sore. Aku rekomendasi banget untuk teman-teman yang tidak ada kantung empedunya lagi, atau teman-teman yang habis pasca operasi, atau yang masih ada si kantung empedunya. Tutka Oxbile, 1 kapsul sesudah makan pagi, siang, dan sore. Silahkan dipertimbangkan ya kak. Dok, air perasan lemon amankah untuk penurunan fungsi ginjal? Tentu tidak. Perasan lemon tuh tinggi potasium kakak, nggak boleh konsumsi tinggi potasium pada penurunan fungsi ginjal. Kalau ada mah, apakah berberin harus bersama magnesium supaya nggak terasa penuh perutnya dong? Kakak berberin itu sebelum makan, kalau magnesium itu sesudah makan. Sebenarnya dia tidak ketemu ya kakak. Kalau kakak menggabungkannya, kok aku khawatir malah perut kakak makin gak nyaman ya kak. Kakak milting style gitu. Kakak dihentikan dulu kalau nggak nyaman, nanti coba lagi beberapa waktu. Mungkin kakak bisa tester dosis yang sedikit dulu, setengah kapsul dulu mungkin. Memang nggak pahit sih kak ya, tester aja dulu. Tapi kalau kakak udah bisa toleransi, baru naik di 1 kapsul sebelum makan pagi aja. Kemudian kalau kakak udah bisa toleransi, baru naikin dosis optimal di 2 kapsul per hari. Penebalan dinding rahim boleh minum inositol dan evening primrose nggak? Kalau dari aku, inositol tidak perlu kecuali kakak obesitas. Pakai inositol, tapi kalau kakak nggak overweight, obesitas menurut aku tidak perlu. Evening primrose dikonsumsi untuk melancarkan siklus menstruasi, terutama untuk kakak-kakak yang suka sakit mensnya dan kacau balau gitu ya kak. Silahkan dipertimbangkan. Leaky gut, tangan dan kaki kebas, badan sakit-sakit, kaki pegel dok, sering kembung juga, kadang sesak. Kakak Makfen, kalau kakak yakin kembung, nggak ada nyeri ulu hati sedikit pun sama sekali, kakak hanya kembung nih kak ya, kakak silakan mempertimbangkan cuka apel 2 sendok makan dicampur segelas air sebelum makan pagi dan sore. Cuka apel, kalau kakak yakin nih kakak kembung aja, nggak ada nyeri ulu hati sama sekali. Cakep ya kak, udah ya. Nah kemudian kakak konsumsi vitamin D3K2 minimal 10.000 IU, dosisnya bisa dinaikin sesuai dengan toleransi tubuh. Kemudian magnesium glycinate sesuai dengan berat badan kakak tadi berapa. Udah ya kak. Nah untuk kebasnya kakak coba vitamin B kompleks 1 kapsul sesudah makan siang. Itu dulu kakak silahkan dipertimbangkan ya. Probiotik tentu aja harus kakak ya. Kalau kakak abis makan probiotik makin kembungnya makin parah, kemungkinan besar kakak SIBO. Tapi kalau kakak makan probiotik malah jadi makin lega, dilanjutin probiotiknya. Tapi kalau makin parah, stop probiotiknya, kemungkinan kakak SIBO. Tambahannya oregano oil, 1 soft gel sesudah makan pagi dan sore. Kalau kakak makan probiotik nggak makin kembung, nggak usah oregano oilnya. Tapi kalau makin kembung, pakai oregano oil, stop semua sayur dan buahnya. Gitu ya kak. Umur 25, L-glutaminnya yang mana dom, dan aturan minumnya gimana? Untuk apa nih? L-glutamin itu dosisnya 3 gram sampai 5 gram per hari. L-glutamin, kakak untuk apa? Mana L-glutamin aku ya kak? Kakak L-glutamin itu tuh untuk teman-teman yang ada masalah dengan usus otot, pakainya L-glutamin. Nah kakak tujuannya buat apa nih kakak? L-glutamin dikonsumsi kakak setengah sendok teh dicampur segelas air sebelum makan pagi dan sore. Maaf dok, bisa diulangi untuk perut kembung. Tadi kakak ya, perut kembung itu kakak yakinkan diri kakak. Kalau misalnya kakak tidak ada nyeri ulu hati perut perih sama sekali, kakak konsumsi cuka apel 2 sendok makan dicampur segelas air sebelum makan pagi, siang, dan sore. Kemudian enzim 1 kapsul saat makan pagi dan sore.
kakak lakukan tes terhadap diri kakak yang kembung ini. Kalau kakak konsumsi probiotik, sayur, buah makin kembung, makin mau meledak perutnya, berarti kakak kena SIBO. Yang terapi tadi, cuka apel, kemudian itu enzim, tambahin oregano oil. 1 soft gel sesudah makan pagi dan sore. Tapi kalau nggak ada rasa kembung begitu kakak, oregano oilnya tidak usah, probiotiknya dilanjutkan. Gitu ya kakak. Vitamin D3K2 magnesium adalah hal yang wajib. Dom, iodin 1000 mcg apakah aman dikonsumsi berapa lama? Nggak apa-apa kakak, aman. Dikonsumsi dim, kalau konsumsi dim tanpa iodin, ya nggak apa-apa juga, tapi lebih baik dikombinasikan. Kalau sakit lutut kurang vitamin apa dong? Vitamin D3K2, 20.000 IU, magnesium malate, kekurangan kolagen, cari di hyaluronic acid kolagen di 4 kapsul per hari. Nah, kakak tambahannya tuh glukosamin. Tapi glukosamin hanya boleh dikonsumsi kalau kakak bisa menjamin tidak ada penurunan fungsi ginjal dan tidak ada alergi seafood. Dok, tadi ada yang hipertensi, pradiabetes, minum magnesiumnya glycinate atau taurat. Kalau hipertensi bagusnya taurat. Kalau prediabetes bagusnya itu glycinate. Kalau kakak punya kedua dananya, kakak menggabungkan itu, glycinate sama taurat. Tapi kalau kakak terasa berat, beli kedua suplemen, beli satu aja yang glycinate. Dok, ayah saya dada, kakak Mega, jangan ya kak. Kalau pada orang tua ada faktor riwayat merokok, usia tua, punya hipertensi, kakak, kalau nyeri dada kiri jangan ditunggu-tunggu, langsung bawa ke UGD kakak Mega. Kenapa? Karena nyeri dada kiri di masyarakat itu suka overlapping. Disangkanya ini mah GERD dong, atau apa tuh masyarakat ngomongnya angin duduk, krok-krok kak. Ternyata itu jantung. Jangan kakak Mega ya, kalau ada orang tua nyeri ke dada kiri agak repot sedikit, nggak apa-apa bawa ke UGD, nanti minta diperiksa, minta direkam jantung. Kalau rekam jantungnya itu normal, aman, bawa pulang lagi, kita masuk ke dalam tahap pengobatan GERD. Gitu kakak Mega ya. Ayo kak, semangat kak ya. Kalau Treasure pakai suplemen apa dong? Vitamin D3K2, magnesium glycinate, magnesium malate, 1 kapsul. Kalau yang untuk nyeri-nyeri sendi pakainya magnesium malate ya kak. Aku punya magnesium malate itu ada 2 ya teman-teman, dari Now sama dari Nutricos. 1 tablet sesudah makan pagi, siang, dan sore. Kemudian kakak kembung tuh, kembang. Kakak lihat di etalase aku ada B6, kakak konsumsi 2 kapsul per hari. B6 2 kapsul per hari. Itu silakan dipertimbangkan ya kakak. Dom, iodin udah dibales. L-glutamin untuk leaky gut, betul. L-glutamin untuk leaky gut dosisnya 3 gram sampai 5 mg. 5 mg, 3 gram, 3 sampai 5 gram. Untuk meningkatkan fungsi ginjal, cari tahu kenapa ginjalnya bisa turun, kakak. Pasti ada alasan kenapa ginjalnya bisa turun. Nah, untuk kakak yang ingin meningkatkan fungsi ginjal, vitamin D3K2 magnesium adalah hal yang wajib kakak dipertimbangkan. Vitamin D3K2-nya 20.000 IU, untuk magnesium glycinate-nya sesuai dengan berat badan. Berat badan di atas 60 kilo, pakai maksimum strength. Berat badan kakak di 50-an kilo, pakai yang Dr. Best. Berat badan kakak di 40-an kilo, kakak pakai si magnesium Solaray di 4 kapsul. Kemudian suplemen untuk fungsi ginjal, kakak lihat ada grass fed kidney, grass fed kidney di 4 kapsul per hari. Kemudian pakai astragalus 2 kapsul per hari. 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore, 2 kapsul sesudah makan pagi dan sore. Namanya fungsi ginjal kita turun itu pasti ada alasannya kak. Kenapa sih kok fungsi ginjal kakak bisa turun? Pasti ada alasannya. Cari tahu alasannya kenapa kakak. Beberapa hal yang mengakibatkan penurunan fungsi ginjal: diabetes, hipertensi, obesitas, poor diet, makanan kakak nggak oke, kakak banyak makan junk food, ultra processed food, kakak punya infeksi kencing berulang, kalau kakak punya batu saluran kencing yang berulang nggak kelar-kelar, cancer, autoimun, menurunkan fungsi ginjal. Kakak cari tahu karena yang mana nih. Oh, saya itu ginjal saya turun karena obesitas dong, ya perbaiki obesitasnya. Ginjal saya turun karena saya hipertensi dong, perbaiki hipertensinya. Kakak cari tahu apa yang mengakibatkan penurunan fungsi ginjal dan tambahan konsumsi suplemen yang aku rekomendasikan tadi. Begitu ya kakak. Dok, kalau bangun tidur jari tangan kaku kenapa ya dok? Oh, bisa kekurangan vitamin D3K2, magnesium, vitamin B3, dan B6. Namanya arthritis, itu bisa kakak ya.
Untuk teman-teman yang jari tangan kaku, silahkan pertimbangkan vitamin D3K2 20.000 IU. Kalau udah keluhannya hilang, boleh balik lagi ke 10.000 IU. Magnesium malate. Kemudian B6 2 kapsul per hari, kemudian B3 itu di 2 kapsul per hari, dipertimbangkan. Dok, kalau B-neuron aman nggak dikonsumsi? B-neuron? Kakak Ucu, kok aku nggak tahu B-neuron tuh apa ya? Ayahku LDR dong. Oh alah, kakaknya di Bekasi. Kakak semangat, ayah kakak diajakin untuk ke rumah sakit ya kak ya, untuk dilakukan EKG kakak ya. Semangat ya kakak, semoga hasilnya aman-aman aja. Dok, magnesium untuk pemula yang mana? Kalau kalian pemula, tidak ada keluhan sama sekali, sehat walafiat, gak ada keluhan sama sekali, kakak pilih antara dua ini. Magnesium glycinate dari Naturbell sama dari Deal. Kalau pemula gak ada keluhan sama sekali, sehat walafiat, adem ayem hidup kakak pokoknya. 1 kapsul sebelum tidur. Kalau kakak gak ada keluhan. Tapi kalau kakak ada keluhan, jangan pilih yang ini. Perbedaannya apa? Naturbell itu penyerapannya lebih cepat kakak. Tapi kalau yang Deal, ini dia lebih aman. Jadi untuk kondisi yang gastritis pun Deal ini bisa dikonsumsi. Jadi dia jatuhnya lebih aman. 1 kapsul sebelum tidur. Kalau Naturbell ini dia lebih cepat penyerapannya. Kalau kakak yakin nggak ada masalah dengan gastritis atau yang lain, kondisi pencernaan yang lain, pakainya Naturbell. Untuk busui hai tidak teratur dong. Ibu busui hai tidak teratur, dim 1 kapsul sudah makan pagi dan sore. Busui boleh minum vitamin D3K2? Boleh. Suplemen jika nyeri haid apa dong? Super Primrose sama cinnamon. Apa tuh kak? Kayu manis tuh kakak rebus dua ambil kayu manis, terus kakak rendam di air hangat, rebus air hangat, kemudian direndam, minum airnya, kemudian vitamin D3K2 sama Super Primrose, Evening Primrose 2 kapsul 2 soft gel per hari. Kakak, aku tuh dulu waktu zaman aku kuliah, aku kalau nyeri perut itu sampai nggak bisa masuk kuliah kak, sakit banget karena aku ada kista. Ketika aku memperbaiki pola makan, misalnya dulu sakitnya 9, sekarang masih sakit karena aku ada kista, aku nggak mau dioperasi ya kak, tapi paling nyerinya cuma 1-2 udah gitu kakak. Jadi kalau nyerinya hilang total itu kalau ada alasannya, misalnya ada kista itu nggak bisa hilang total, tapi berkurang jauh paling cuma 1 aku sakitnya ya kak, ya kayak masih bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi kalau nyeri haid itu pasti ada penyebabnya, cari tahu penyebabnya apa, kemudian kakak lakukan perbaikan. Karena kista atau karena PCOS atau karena endometriosis, itu pasti ada penyebabnya gitu ya kak. Musuh utama dari rahim apa kak? Gula dan tepung. Jangan banyak-banyak